Haji adalah ibadah yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Hal ini didorong oleh motivasi agama, yakni meraih janji Allah yang akan melebur semua dosa dan memasukkannya ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa berhaji dengan meninggalkan perkataan yang tidak senonoh serta tidak melakukan kefasikan, maka semua dosanya akan lebur bagaikan saat ia dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Sejarah ibadah haji mempunyai rentetan kisah yang panjang. Bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah dan memerintahkan manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Semula ibadah haji bertujuan untuk mengesahkan Allah dan mencari keridhoannya. Tetapi kemudian masyarakat jahiliyah menjadikan suatu pesta dan penyembahan berhala. Sampai datang seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan ibadah haji kembali ke tujuan awal, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji mengajarkan Islam untuk bersatu dalam mengagungkan syiar Islam dan mempererat tali silaturahim antara umat Islam tanpa memandang perbedaan. Mengerjakan ibadah haji memerlukan kekuatan fisik dan mental. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Tetapi tidak semua bisa mengerjakan secara sempurna dan penuh ketakwaan. Haji adalah ibadah praktikal. Semua perkara yang diwajibkan sewaktu menyempurnakannya berbentuk perbuatan. Umat Islam perlu memahami hakikat di balik perbuatan tersebut. Bagi jamaah haji gelombang 2, ketika di asrama Haji Donoudan Solo, sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, maka lakukanlah mandi ihram, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sedangkan gelombang pertama, hal tersebut dilakukan di Maktab Madinah atau di Masjid Bir Ali. Tata cara berpakaian ihram. Dalam berpakaian ihram, disunahkan memakai kain yang berwarna putih. Adapun ketentuan-ketentuan kain ihram sebagai berikut. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit, seperti sarung, celana, baju, kaos, dan lain-lain. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai tutup kepala. Bagi perempuan, seluruh tubuh harus tertutup kecuali muka dan kedua tapak tangan, dan tidak boleh memakai kaos tangan. Bagi perempuan, diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit.
Setelah jamaah memakai pakaian ihram dan niat ihram, maka diwajibkan menjauhi larangan-larangan sebagai berikut. 1. Tidak boleh menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya dengan cara apapun. 2. Tidak boleh memakai wewangian baik di badan, rambut maupun di pakaian, kecuali sisa-sisa bau wangi yang dipakai sebelum ihram. 3. Tidak boleh menghilangkan atau memotong kuku dengan cara apapun. 4. Tidak boleh memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang berada di tanah haram. 5. Tidak boleh nikah atau menikahkan atau menjadi wakil dalam akad pernikahan. 6. Tidak boleh bercumbu dengan istri. 7. Tidak boleh bersetubuh dengan istri. 8. Tidak boleh membunuh binatang liar dan daratan kecuali binatang yang membahayakan, seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Satu jam sebelum pesawat mendarat, tepatnya di daerah Yalamlam atau Kornul Manazil, maka mulailah niat ihram. Adapun bagi jamaah gelombang pertama, niat ihram dilakukan di Masjid Bir Ali. Setelah tiba di Mekah, bagi yang melakukan haji tamattu, sesampai di maktab atau pondokan, istirahat sebentar, kemudian melakukan umroh, yaitu tawaf, sa'i, tahallul atau mencukur rambut. Selesai umroh, jamaah haji boleh memakai pakaian biasa. Adapun tata cara tawaf dan sa'i adalah sebagai berikut. 1. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri dari arah sejajar dengan Hajar Aswad. 2. Menutup aurat. 3. Dalam keadaan suci atau mempunyai wudhu dan terbebaskan dari hadas besar. 4. Bersih dari najis yang menempel di badan atau pakaian. 5. Dimulai dan diakhiri dari arah Hajar Aswad. 6. Ketika sedang mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah harus selalu di sebelah kiri. 7. Berada dalam lingkungan Masjidil Haram. 8. Semua anggota badan harus berada di luar Ka'bah. 9. Niat tawaf. Apabila melanggar salah satu ketentuan di atas, maka tawafnya batal, tetapi tidak mengulang dari hitungan pertama. Sebagai contoh, ketika sedang tawaf pada putaran ketiga, tersingkap auratnya atau batal wudunya atau yang lainnya, maka putaran ketiga tersebut tidak dihitung. Teknik melakukan tawaf adalah: yang pertama, masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Yang kedua, mendekati Hajar Aswad atau mengambil posisi sejajar dengan Hajar Aswad. Ketiga, menghadap Ka'bah, kemudian niat tawaf. Yang keempat, kemudian mengelilingi Ka'bah dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Kelima, bagi laki-laki disunahkan lari kecil pada 3 putaran pertama, sedang untuk 4 putaran terakhir berjalan biasa. Bagi perempuan, berjalan biasa untuk seluruh hitungan tawafnya.
Yang keenam, ketika sedang tawaf disunahkan membaca talbiyah, doa atau zikir. 7. Ketika melewati Hajar Aswad, maka cium atau usaplah. Tetapi bila situasi tidak mungkin, maka cukup memberi isyarat dengan tangan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengecup tangan tanpa bersuara. Yang kedelapan, ketika melewati rukun Yamani, maka disunahkan mengusap dan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila situasi tidak memungkinkan untuk mengusap rukun Yamani, maka cukup berdoa. 9. Setelah selesai tawaf, sangat dianjurkan untuk berdoa di multazam. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim dan berdoa. Sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail dan berdoa. Minum air zam-zam dan berdoa. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Adapun tata cara sa'i sebagai berikut. Pertama, jamaah yang melakukan sa'i harus terlebih dahulu telah melakukan tawaf. Kedua, sa'i boleh dilakukan tanpa berwudu, tetapi lebih baik atau sempurna bila dilakukan dalam keadaan suci atau berwudu. 3. Dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang keempat, perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali dan perjalanan antara Marwah ke Sofa juga dihitung 1 kali, sehingga perjalanan sa'i sebanyak 7 kali akan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kelima, ketika di Bukit Sofa Marwah, serta selama berlari-lari kecil antara Bukit Sofa Marwah, hendaklah selalu berdoa. Yang keenam, setiap melintasi antara 2 pilar hijau atau lampu hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji di Maktab Mekah atau penginapan melakukan mandi ihram, berpakaian ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan niat ihram haji. Kemudian jamaah haji diberangkatkan menuju Arafah.
Padang Arafah pada awalnya adalah tanah lapang dan kosong, tetapi mempunyai sejarah yang panjang. Nabi Adam menjumpai istrinya Siti Hawa yang terpisah sekian lama di sini. Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya kepada umat Islam juga di Padang Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kekalutan manusia di padang mahsyar seperti situasi di Padang Arafah. Wukuf di Arafah adalah berdiam diri di Padang Arafah walau sejenak. Waktunya adalah antara tergelincirnya matahari atau setelah zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum berangkat wukuf, hendaklah jamaah haji menyediakan keperluan sehari-hari selama 4 hari, untuk 1 hari di Arafah dan 3 hari di Mina. Jangan lupa untuk membawa Al-Quran, tasbih, lampu senter, dan sajadah. Perjalanan menuju Arafah menuntut kesabaran yang tinggi dari para jamaah haji untuk menghilangkan rasa marah, bosan, dan perkara lain yang dilarang dalam ibadah haji. Oleh karena itu, perbanyak istighfar dan menyebut kalimah talbiyah dalam perjalanan menuju Arafah. Ketika di Arafah, gunakan kesempatan untuk berzikir, istighfar, dan berdoa, khususnya setelah zuhur. Pada saat inilah saat yang paling mustajab untuk berdoa. Berdoa untuk dirinya, keluarganya, saudara, dan bangsanya. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, Allah berkata kepada malaikat di Arafah, "Wahai malaikatku, kamu lihat di Padang Arafah, pada saat ini hamba-hambaku datang dari segala pelosok penjuru dalam keadaan kusut, membawa dosa yang banyak dan amalan buruk dari negeri mereka, sedang memohon keampunan dariku. Maka hendaklah engkau ampunkan walau dosa mereka sebesar padang pasir ini. Begitu juga perkenankanlah segala doa-doa dan kabulkanlah permohonan mereka." Tidak sah haji seseorang jika tidak melakukan wukuf di Padang Arafah, karena wukuf merupakan rukun haji. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Selesai ibadah wukuf di Arafah, jamaah haji akan bermalam di Musdalifah. Perjalanan jamaah haji ke Musdalifah menggunakan angkutan bis. Sewaktu menaiki angkutan, tidak perlu berdesak-desakan dan berebut. Sepanjang perjalanan, perbanyak berzikir dan bertalbiyah. Dalam melakukan mabit di Musdalifah tidak harus semalaman dan tidak harus tidur. Bila dilakukan beberapa saat saja, sudah sah, asal mabit tersebut dilakukan setelah lewat tengah malam. Di sini disunahkan mengambil kerikil yang akan digunakan nantinya untuk melempar jumroh dan jangan lupa berdoa. Setelah di Musdalifah, jamaah haji dibawa ke kemah Mina. Sesampainya di kemah, beristirahat untuk persiapan melontar jumroh Aqobah. Melontar jumroh Aqobah. Tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha. Ketika itu, jamaah sudah berada di Mina untuk melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lemparan. Suasana di sekitar jumroh dipenuhi jutaan manusia. Keadaan seperti ini seringkali menimbulkan kurban. Karena itu, jemaah diharapkan untuk tidak berdesak-desakan sehingga menimbulkan kepanikan yang biasanya mengakibatkan kecelakaan.
Selesai melontar dan berdoa, dilanjutkan dengan bertahalul, yaitu bercukur, menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelah itu, perkara yang dilarang dalam ihram telah boleh dilakukan kecuali bersetubuh dengan istri. Proses ini disebut tahallul awal. Selesai bertahalul, umat Islam disunatkan menyembelih binatang kurban apabila mampu. Pada malam 11, 12, atau ditambah 13 Dzulhijjah, jamaah haji diwajibkan bermalam di Mina. Bermalam di Mina harus muqdhamul lail atau separuh malam lebih. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari tasyrik, jamaah diwajibkan melontar ketika jumroh sebanyak masing-masing 7 kali. Jamaah dianjurkan untuk berjalan bersama-sama ke tempat melontar jumroh untuk menghindari kemungkinan tersesat atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jamaah Asia Tenggara akan melewati terowongan Mu'aisim sebelum maupun sesudah melontar jumroh. Panjang terowongan ini kurang lebih 800 meter dan diterangi lampu dan alat sirkulasi udara. Kaki terus melangkah karena niat yang mantap untuk melaksanakan tuntunan Allah dalam menyempurnakan ibadah haji. Tata cara melontar jumroh adalah: 1. Sesuatu yang dilempar harus betul-betul berupa batu kerikil. Apabila tidak berupa batu, maka tidak syah. 2. Batu kerikil yang dilempar harus betul-betul masuk di lingkaran jamarot. Apabila ragu, maka hitungan lemparan tidak dihitung. 3. Batu kerikil yang dilempar harus satu persatu. 4. Lemparan harus urut dimulai dari jumroh ula, wusto, akobah, dan pada saat melempar disunahkan menghadap kiblat. 5. Pada tanggal 10 Dzulhijjah hanya melempar jumroh akobah. Waktu utamanya adalah waktu duha. Namun bila situasi tidak memungkinkan, maka boleh melempar kapan saja, asal tidak sampai terbitnya fajar tanggal 11 Dzulhijjah. 6. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah melempar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan akobah. Waktu baiknya adalah setelah duhur. Namun bila tidak memungkinkan, maka boleh melempar kapan saja, dimulai dari setelah duhur sampai terbenamnya matahari. Bila masih belum sempat atau belum memungkinkan, maka diperbolehkan melempar pada malam hari. Dan KPIA Andur Kudus biasanya melakukan lontaran jumroh pada malam hari. Hal ini dimaksudkan di samping melontar jumroh juga diteruskan bermalam di Mina Qadim atau Mina asli. Setelah melontar jumroh pada tanggal 12 Dzulhijjah, maka jamaah mempunyai 2 pilihan. 1. Jamaah langsung kembali ke Mekah. Hal ini disebut dengan istilah nafar awal. Dalam melaksanakan nafar awal ini, jamaah harus sudah meninggalkan Mina sebelum maghrib. Bila sampai maghrib belum meninggalkan Mina, maka ia harus bermalam lagi. 2. Jamaah tetap berada di Mina dan bermalam di sana pada tanggal 13 Dzulhijjah. Bila jamaah memilih hal ini,
Maka pada siang harinya setelah zuhur, jamaah diharuskan melontar 3 jumroh lagi. Setelah selesai melontar, baru kembali ke Mekah. Hal ini disebut dengan istilah nafar tsani. Setelah sempurna segala kewajiban di Mina, yaitu melempar jumroh dan bermalam di Mina, jamaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian sebelum meninggalkan kota Makkah, jamaah haji diwajibkan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dengan demikian, sempurnalah rangkaian perjalanan ibadah hajinya. Semoga menjadi haji mabrur. Rasulullah bersabda, "Tiada balasan haji mabrur kecuali surga." Pada waktu luang, jamaah haji dapat menggunakannya untuk melakukan umroh sunnah, membaca Al-Quran, berjamaah sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا dan berziarah di tempat-tempat bersejarah. Gua Hiro adalah tempat pertama kali baginda Rasul menerima wahyu. Pada musim haji, banyak sekali jamaah haji yang berziarah di tempat ini. Meskipun terjal dan terik matahari, tidak menyurutkan niat para jamaah untuk menapaki tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Madinah Al-Munawwaroh yang dahulu dikenal dengan nama Yatsrib adalah salah satu kota suci selain Makkah Al-Mukarramah dan Baitul Maqdis. Disinilah terletak Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha. Rasulullah pernah bersabda, "Jangan kamu memberat-beratkan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku yaitu Masjid Nabawi ini, dan Masjidil Aqsa." Umat Islam yang berhaji dan umroh seharusnya berkunjung ke Madinah.
Allah memberikan pahala yang lebih bagi siapa saja yang berkunjung di Masjid Nabawi. Pada musim haji, Madinah menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Umat Islam akan berada di tempat ini sebelum wukuf ataupun setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Jamaah disunahkan melaksanakan sholat arba'in atau sholat berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi mereka yang berziarah ke makam Rasulullah, mereka akan mendapatkan syafaat pada saat hari pembalasan kelak. Sewaktu memasuki Madinah, bersolawatlah sebanyak mungkin sebagai tanda kasih kepada baginda Rasulullah dan kotanya. Memasuki bagian dalam masjid, semakin terlihat keindahannya. Raudhah adalah satu tempat yang perlu diziarahi ketika berada di dalam Masjid Nabawi. Ia terletak di kawasan tiang yang berwarna putih antara mimbar Rasul dan makam Rasul. Di tempat ini disunatkan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah lainnya. Berada di Raudhah akan terasa sayu dan insyaf, mengenang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bibir tetap berdoa. Kompleks Pekuburan Baqi. Disinilah bersemayamnya sekitar 10.000 sahabat baginda Rasul. Sewaktu menziarahi Baqi, terbayang keteguhan iman umat Islam dahulu mendukung perjuangan Nabi. Dan ada di antara mereka yang dijamin memasuki surga oleh Nabi. Mereka sanggup berkorban apa saja, harta maupun nyawa, karena menyahut seruan kalimah thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Peperangan kedua dalam sejarah Islam ialah Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang antara muslimin Madinah dengan musyrikin Mekah ini telah gugur 70 sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah sendiri terciderai ketika itu. Sesungguhnya Uhud mendidik umat Islam akan arti kepatuhan dan taat kepada pemimpin. Peperangan ini juga menilai kepada umat Islam bahwa sifat tamak tidak membawa arti, hanya mengundang keburukan. Uhud terletak sekitar 12 km dari Masjid Nabawi. Kini Uhud dikunjungi umat Islam setiap waktu. Bukit batu yang kemerah-merahan warnanya membayangkan banyaknya darah syuhada yang telah tumpah di sini. Masjid Qiblatain, juga dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Masjid ini telah menorehkan perubahan penting bagi umat Islam. Di masjid inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah mengalihkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. 16 bulan lamanya umat Islam menghadap Masjidil Aqsa ketika sholat. Masjid Zulhulaifah sudah menjadi syarat bagi mereka yang mengerjakan haji atau umroh dari Madinah untuk menjadikannya sebagai mikot haji atau umroh mereka.
Mikot adalah ketentuan waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umroh. Masjid Zulhulaifah disebut juga Masjid Asy-Syajarah. Ia juga terkenal dengan nama Bir Ali, di mana Rasulullah memulai ihramnya ketika melaksanakan haji wada. Bir Ali terletak 450 km dari Makkah. Masjid Quba terletak 6 km dari pusat kota Madinah. Masjid ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah umat Islam. Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah terlebih dahulu singgah di Quba. Rasulullah berada di sini selama 4 hari. Kini masjid ini telah megah berdiri. Masjid Al-Mushola, dikenal juga dengan Masjid Gomamah atau Mendung, adalah tempat Rasulullah menunaikan sholat sunnah hari raya, di mana ketika Rasulullah sedang berkhutbah, tampak mendung memayungi sehingga terhindar dari teriknya sinar matahari. Masjid Ali bin Abi Thalib terletak di sebelah utara Masjid Al-Mushola. Sebab penamaan masjid tersebut adalah bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menunaikan sholat hari raya di tempat ini. Masjid Abu Bakar. Di lokasi ini pada zaman dulu terdapat Taman Al-Uraidi di dekat sumber mata air Az-Zarqa. Sebab penamaan masjid ini karena Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sholat id di masjid ini ketika beliau berkuasa. Tempat ini termasuk di antara masjid-masjid yang dijadikan tempat untuk menunaikan sholat id oleh Rasulullah. Masjid Umar bin Khattab. Lokasi masjid ini dulu dipakai sholat id ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jeddah, atau lebih dikenal dengan Madinatul Hujjat, adalah pelabuhan dan bandar udara bagi jamaah haji. Jeddah terletak di pinggir Laut Merah. Sejak dahulu, Jeddah merupakan tempat pintu masuk ke Arab Saudi melalui jalan laut. Kini kota ini telah menjadi kota modern. Pembangunan di Jeddah jelas kelihatan. Gabungan antara arsitektur klasik dan modern menjadikan kota ini paduan yang cukup indah. Jeddah juga dikenal sebagai kota patung, karena di setiap sudut kota
terdapat patung-patung abstrak yang masing-masing mempunyai makna dan arti tersendiri. Dari sinilah para tamu Allah pulang ke negaranya masing-masing setelah menyempurnakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah hamba-hambanya yang ikhlas ini.